Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama datang berkumpul di tempat ini. Ya, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Hetian Triana Terik SPD. Saya mengajar di TK 01 Lauru. Ya, ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tugas kami di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya. Ya, baiklah, kita akan membahas tentang budaya positif ya. Konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa ya ibu-ibu. Ya, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ibu-ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini tentunya kita mengarah ke hal-hal yang baru, yaitu perubahan utamanya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Yang tadinya kita biasa guru sebagai fasilitator atau pembawa materi kepada anak-anak tanpa memperhatikan apakah materi yang kita atau pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Tetapi dengan pembelajaran yang mengarah ke paradigma baru sekarang, ya, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Kita tidak boleh lagi mementingkan kepentingan kita sebagai guru, tetapi kita harus melihat bagaimana apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mampu mengelola pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, apalagi sekarang dihubungkan dengan Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global ini yaitu tujuannya ya untuk menggali budaya-budaya yang ada di wilayah kita atau di sekitar tempat kita. Yang kemudian berikutnya bergotong royong. Bukan hanya dalam hal seperti melakukan kerja bakti, tetapi bergotong royong sekarang ini seperti berkolaborasi antara guru dan murid, guru juga dan orang tua. Kemudian kreatif, kita dituntut untuk menciptakan peserta didik yang kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, murid-murid harus dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang pertama, ilusi mengontrol murid. Terkadang kita sebagai guru, kadang-kadang kita berpikiran untuk bagaimana caranya kita bisa mengontrol atau mengendalikan murid kita. Padahal sebenarnya itu ibu-ibu itu salah ya, karena tidak ada yang dapat mengontrol orang lain kecuali diri kita sendiri yang mampu mengontrol apa yang kita inginkan. Jadi terkadang guru itu memaksakan kehendak kepada peserta didiknya. Ya, utamanya dalam menyusun pembelajaran kita tidak pernah menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka inginkan. Selalunya kita berpatokan kepada diri kita sebagai guru, apa yang akan kita berikan kepada peserta didik.
Ya, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ibu-ibu tidak semuanya penguatan positif itu bermanfaat kepada peserta didik. Ya, contohnya kita memberikan semacam reward atau penghargaan. Terkadang biasa kita tidak memberikan atau kita lupa pada saat anak-anak kita selesai mengerjakan tugas, kita lupa memberikan reward. Yang ada anak tersebut di kemudian hari dia akan malas melaksanakan tugas karena dia pikir ibu guru lupa lagi memberikan reward, karena anak tersebut mau mengerjakan sesuatu karena harus kita berikan sesuatu yang berharga atau penghargaan, sehingga itu tidak muncul dari dalam diri anak tersebut kemauannya untuk belajar. Yang berikutnya ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, terkadang kita melakukan hal-hal ini ya, kita pikir apa yang kita lakukan itu dapat mempengaruhi orang lain. Yang kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, utamanya ini ibu guru ya. Kita melihat kita punya peserta didik, seumpama dia tidak mau melakukan kegiatan seumpama mewarnai di kelas, tetapi kita sebagai guru kita memaksakan sehingga murid tersebut mau melaksanakan tugasnya ya. Terkadang juga pada saat jam-jam sudah mendekati untuk istirahat atau keluar bermain, kadang-kadang kita selalu mengatakan kepada anak-anak ya, yang tidak selesai tugasnya tidak boleh keluar bermain. Ya, kita sebagai orang dewasa kita memaksa peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya, padahal itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, kemudian berikutnya, terkadang memang kita guru-guru sering melakukan hal itu. Tujuannya kita ingin supaya mereka berhasil, supaya tekun ya dalam belajar. Ternyata hal itu tidak boleh ya ibu-ibu. Itu miskonsepsi tentang iya, ingin anak-anaknya kita berhasil supaya dia tekun dalam belajar ya. Ya, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, realitas ya stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda ya. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kemudian di sini stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya, tidak sama. Ya, terjadi perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kemudian ini ibu-ibu yang penting ya terkait disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Contohnya seperti ini. Terkadang peserta didik ya sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kita guru itu memaksakan untuk tidak boleh terlambat karena itu melanggar peraturannya. Kemudian karena si murid ini takut sama ibu gurunya, jadi dia berusaha setiap hari untuk datang tepat waktu. Tetapi kemudian dia tahu bahwa gurunya ini tiba-tiba minta izin bahwa besok ibu guru ada kegiatan di tempat lain, jadi tidak akan datang ke sekolah. Jadi karena disiplin ini bukan berasal dari dirinya, maka si anak itu besok datang terlambat. Karena selama ini dia merasa terpaksa melakukan disiplin ini karena dia takut sama ibu guru. Tetapi sebenarnya disiplin positif itu yang bagus itu yang berasal dari dalam diri peserta didik ya. Sebagai pendidik tujuannya kita mengadakan disiplin positif ini yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, terkadang kita menerapkan disiplin itu biasa kita gabungkan dengan ada sedikit namanya hukuman ya kepada peserta didik. Karena biasa sekarang guru-guru merasa kalau tidak ada hukuman maka tidak akan terlaksana yang namanya disiplin. Ya, terkadang kita memaksakan pada peserta didik untuk berbuat yang sesuai dengan aturan yang kita laksanakan di sekolah ya. Tapi sebenarnya disiplin diri itu yang bagus adalah disiplin yang berasal dari dalam diri peserta didik. Sehingga apa yang boleh dilakukannya itu sesuai dengan keinginannya tanpa paksaan dari kita sebagai guru-gurunya. Ya, selanjutnya kita lihat ini nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang telah kita sepakati bersama. Ini contohnya seperti nilai kebajikan atau yang ditetapkan oleh institusi dan organisasi. Ya, seperti pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ya. Dan seperti ini keterampilan bertahan hidup ya, life skill. Dia ada beberapa seperti dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang telah kita sepakati antara guru dan peserta didik. Tentunya nanti akan kita terapkan di sekolah ya. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia ya. Ibu-ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu untuk memiliki tujuan tertentu dalam segala atau semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Setiap manusia itu membutuhkan namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita setiap manusia tentunya mempunyai rasa kasih sayang baik untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan utamanya rasa kasih sayang dalam lingkup keluarga kita ya ibu-ibu. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini dia masuk dalam bagaimana kita merasa dihargai, harga diri kita ya, mencakup bagaimana kita ingin diterima dalam suatu kelompok atau dalam suatu organisasi. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu kebebasan. Ya, kebebasan di sini mengandung arti bahwa kita ingin melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya. Jadi kita merasa itu adalah sebuah kebebasan karena kita tidak terikat oleh sesuatu ya. Kita bebas melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan ini dapat berupa ya semacam kalau anak-anak itu kesenangan dalam bermain, ketika kita memperoleh sesuatu. Kalau ibu-ibu biasanya itu kesenangannya ketika berbelanja ya, atau ketika membeli barang baru. Jadi ini adalah semua kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Ya, berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini tidak lepas dari 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, ketika kita termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka perilaku itu dia masuk dari motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, contohnya seperti peserta didik di sekolah. Ketika anak-anak melakukan sesuatu hal
Seperti contohnya rajin ke sekolah atau tidak terlambat ke sekolah, maka itu dia melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bukan berasal dari dalam dirinya, karena mungkin dia merasa takut terlambat nanti dimarahi oleh ibu guru kalau datang terlambat di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya seperti ada peserta didik yang ingin melakukan sesuatu karena tujuannya yaitu dia mendapatkan penghargaan atau reward dari guru, ya cepat selesai menulis atau bisa berhitung, karena ada tujuan yang dia ingin dapatkan. Ya, itu merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, karena dia menginginkan sesuatu ketika dia melakukan hal itu. Ya, ketika dia melakukan ini, dia sudah memikirkan, oh saya akan dapatkan dari guruku sesuatu. Akan tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya ini merupakan motivasi intrinsik. Ketika peserta didik melakukan sesuatu seperti dia belajar dengan tekun karena dia yakin bahwa dia melakukannya ini untuk dirinya sendiri, supaya dia mengerti, dia paham, dia bisa. Ya, jadi ini berasal dari dalam dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian ini materi selanjutnya 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, dan yang keempat teman, yang kelima adalah manajer. Ya, terkadang kita biasa melakukan hal-hal ini di sekolah ya ibu-ibu. Contohnya ini sebagai penghukum. Ketika kita melihat peserta didik kita, dia bertengkar dengan temannya. Ya, sebagai penghukum langsung kita mengatakan kepada peserta didik kita, mengapa kamu mengganggu temanmu? Biasa langsung kita mengatakan bahwa kamu itu nakal. Ya, karena kita dalam diri kita itu sebagai penghukum, kita tidak mau cari tahu apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya, bagaimana anak tersebut bertengkar atau mengganggu temannya. Langsung yang ada di pikiran kita sebagai penghukum, kamu itu nakal ya. Jadi langsung kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Ya, biasanya kita suruh mengangkat ini, memungut sampah, atau biasa suruh menyanyi ke depan. Itu merupakan guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pemantau. Ya, ini biasanya dilakukan oleh guru piket. Ya, terkadang kalau ada peserta didik yang tidak memakai sepatu sesuai yang kita tetapkan bersama, peraturannya harus berwarna hitam, kemudian peserta didik tersebut melanggar, maka tiba-tiba kita sebagai guru datang bahwa kau tidak memakai sepatu hitam, berarti kamu sudah melanggar aturan. Ya, ini pekerjaannya guru sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Ya, terkadang kita melakukan ini ya ibu guru. Biasa kita menyuruh murid kita untuk mendengarkan kita lagi bercerita di depan. Kemudian kita balik melihat dia lagi sibuk bermain dengan temannya. Biasa kita bilang, aduh, tidak kasihan kalian ibu guru capek nih berbicara panjang lebar di depan, tapi kamu tidak memperhatikan. Jadi itu adalah pembuat rasa bersalah. Otomatis murid kita langsung, oh yudi ibu guru udah capek, saya tidak dengar. Ya, yang berikutnya guru sebagai teman. Ya, ini biasanya guru yang dekat sekali dengan peserta didiknya. Contohnya seperti ini. Ya, tolonglah kamu kerjakan ini demi ibu guru ya. Ya, ayolah bilang maju ke depannya demi ibu guru loh. Gitu biasa kita melakukan sebagai teman. Kemudian manajer. Ya, manajer ini posisinya guru. Ya, ketika kita melihat ada anak-anak yang melakukan kesalahan, biasa dia mengganggu temannya, maka posisi guru sebagai manajer ya kita datang mendekati anak tersebut. Kita tidak langsung memberikan hukuman, kita menanyakan dulu apa yang terjadi, mengapa kamu melakukan itu? Ya, kenapa bisa bertengkar dengan temanmu? Siapa yang memulai? Ya, jadi selain kita bertanya, kita juga nanti memberikan semacam ini
bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada peserta didik kita. Kita memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, selama ini kita biasa salah mengartikan. Biasa kita pikir peraturan kelas itu sudah keyakinan kelas. Ya, kita selalu mengarah ke peraturan kelas. Jarang kita sebut bilang keyakinan kelas. Ya, ibu-ibu, peraturan kelas itu ya berupa ini pendapat atau gagasan atau ide-ide yang diberikan dari peserta didik kita. Ya, keyakinan kelas ini bersifat universal, berupa pernyataan ya yang bersifat umum. Dalam pembentukan ini keyakinan kelas kita tidak boleh terlalu banyak memasukkan peraturan. Ya, utamanya kita di tingkat TK ya. Peraturan kelasnya tidak boleh terlalu banyak karena anak-anak akan cepat lupa dan tidak melaksanakan. Ya, peraturan kelas ini dia berdasar dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh peserta didik. Kemudian kita seleksi satu-satu yang mana yang akan menjadi masuk dalam keyakinan kelas kita. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat ini contoh mengambil keyakinan kelas dari peraturan kelas yang telah dibuat oleh peserta didik. Kita menampung pendapat dulu peserta didik. Kita tulis di papan tulis. Ya, ibu-ibu, baiknya pembentukan kelas ini kita laksanakan di awal semester. Ya, tujuannya yaitu memberikan disiplin kepada peserta didik kita. Dari contoh tadi ada 3 disiplin, 3 keyakinan kelas yang kita ambil dari beberapa peraturan yang dikemukakan oleh peserta didik. Ya, beberapa peraturan tadi itu ada bilang jangan ribut, jangan membuang sampah membuang sampah ke sembarang tempat. Ya, karena pembentukan keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif. Tidak boleh kita menggunakan kata-kata negatif seperti jangan membuang sampah. Jadi kita harus menggantinya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini penting sekali ya.
keyakinan kelas ini untuk peserta didik kita. Ketika kita melaksanakannya, ya, peserta didik itu akan merasa bahwa apa yang telah dia katakan, ya, atau yang telah kita bentuk keyakinan kelas ini, bagaimana cara kita meyakinkannya supaya dia melaksanakannya. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Untuk apa kita harus menanyakan kepada peserta didik, untuk apa kita membuang sampah pada tempatnya? Kita harus benar-benar meyakinkan, ya, supaya kelas kita bersih. Karena walaupun ada keyakinan kelas, tetapi peserta didik kita tidak melaksanakan atau berasal dari dalam dirinya, maka itu tidak bagus, ya. Karena itu bersifat pemaksaan. Tetapi ketika dia merasa bahwa membuang sampah itu dapat membuat kelasnya bersih, maka dia akan merasa aman dan nyaman di kelas dengan yang kondisi bersih, sehingga peserta didik tersebut tergerak untuk melakukan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini sangat penting, ya, dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh dari menstabilkan identitas. Ya, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan yang tadi, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, menstabilkan identitas ini adalah bahwa masalah atau kegagalan yang dicapai peserta didik masih bisa kita perbaiki, ya. Dari salah menjadi benar. Berbuat salah itu wajar. Jangan langsung kita menanggapi peserta didik bahwa kau itu salah, ya, kau itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan kelas. Tapi kita harus berkomunikasi dengan peserta didik bahwa berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ibu guru juga pernah dulu loh waktu kecil melakukan hal begitu. Ibu guru pernah juga dulu bertengkar dengan temannya ibu guru. Ya, jadi itu merupakan kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas kepada peserta didik bahwa yang dia lakukan itu salah dan masih bisa diperbaiki. Oke, yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya seperti di dalam kelas, biasa ada peserta didik atau murid kita yang suka mengganggu temannya. Biasa kita bilang, kau itu nakal. Padahal sebenarnya tidak. Coba kita pergi, kita bertanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Terkadang peserta didik ada yang ingin diperhatikan dari gurunya, mendapat perhatian dari gurunya. Biasa dia sengaja mengganggu temannya supaya gurunya dia datang di bangkunya, supaya guru dia tanya, kenapa kau ganggu temanmu? Ya, ada peserta didik begitu, ya, yang biasanya butuh perhatian dari guru. Ya, untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita perlu bertanya kepada peserta didik, ya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, padahal kamu bisa melakukannya lebih baik lagi dari ini. Ya, tentunya sebelum kita mengatakan sesuatu kepada peserta didik, ya, kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan mereka bertingkah laku seperti itu. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, contohnya seperti ini. Ya, ibu-ibu biasa kalau mau naik motor, biasanya kita pakai helm supaya apa? Supaya apa, ibu? Aman. Ya, supaya aman, selamat, ya. Terkadang ada juga orang yang mau pakai helm karena beraturan, takut ditilang. Ketika yang timbul dalam hati kita memakai helm bahwa supaya kita tidak ditilang oleh polisi, kita melakukan itu, ya.
Terkadang orang bilang biar saja, tapi ketika kita memakai helm karena untuk keselamatan, ya berarti kita melakukan itu berasal dari dalam diri kita. Kita tidak perlu takut karena mau ditilang, tetapi karena kita mementingkan keselamatan. Ya, jadi itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya tadi. Ya, supaya kelas kita bersih. Ya. Yang kemudian ini setelah bermain kita berharap anak-anak merapikan kembali permainannya. Ya, kita bertanya kenapa harus dirapikan? Ya, supaya kita belajar di tempat yang tidak terhambur mainannya, tidak di tempat yang kotor. Bagaimana kalau suasana kelas yang bagus, yang bersih, aman dan nyaman? Tentu peserta didik juga boleh belajar dengan aman dan nyaman juga. Ya, kita bertanya apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut anak-anak. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Ya, ini adalah sebuah contoh atau kasus kegiatan anak-anak yang melakukan tindakan ya mengganggu bertengkar kepada temannya. Kenapa Glory bertengkar dengan Hans? Apa yang dilakukan Hans? Ya, oh begitu ya. Jadi kalau seseorang yang ambil barang kita dia tidak lalu apa yang kamu lakukan sama Hans tadi? Dia kembalikan prinsipmu. Kamu marah ya? Wajarlah kamu marah karena kamu tidak ingin seseorang mengganggu kamu. Ya. Sekarang coba Glory pikirkan tindakan Glory. Sudah benar atau salah itu tadi marah-marah sama Hans? Iya, karena itu kita tidak menghormati teman. Ya. Menurut Glory, tindakan menghormati teman itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Ya, kita harus saling menghargai sesama teman. Lalu, apa yang akan Glory lakukan untuk memperbaiki masalah dengan Hans? Glory akan iya, jadi akan minta maaf sama Hans karena Glory sudah apa tadi? Iya, tepat sekali tindakan Glory. Jadi Glory ke depannya tidak boleh lagi kita marah-marah sama temannya. Harus bicara yang sopan, bicara yang baik. Ya, baiklah Glory, silakan kembali ke kelasnya. Ya, ini adalah contoh kegiatan restitusi. Bagaimana kita membuat atau mengajari peserta didik kita untuk bertanggung jawab atas masalah yang mereka lakukan, atas perbuatan yang mereka lakukan kepada temannya. Ya, kita memulai dari awal, kita menanyakan apa yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut. Kemudian, ya, kita memberikan solusi kepada mereka. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut atau keadaan tersebut. Jadi, kegiatan atau segitiga restitusi ini sangat penting kita terapkan dalam pembelajaran ya di sekolah karena mengajarkan anak untuk disiplin dari diri sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, kemudian ya materinya sudah berakhir. Jadi ya ibu-ibu, penting sekali kita menerapkan budaya positif di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya, utamanya kita menciptakan keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas ya. Itu sangat penting sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu boleh berjalan dengan baik ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dalam pembelajaran yang utama itu kita harus mengacu pada setiap pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid ya. Kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran yang sesuai keinginan kita guru-gurunya, tetapi kita harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, apa yang mereka inginkan. Ya, baiklah ibu-ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan,
Silakan. Ya, saya Ya, oke, silakan Bu. Bu Adel. Ya. Di kasih aku. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan dari materi yang telah disampaikan yaitu poin posisi kontrol apakah yang sebaiknya atau yang pas kita terapkan di sekolah atau di dalam kelas. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Ya, baiklah Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Dari kesemuanya ini yang paling cocok untuk kita terapkan di sekolah yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Karena dia sudah sudah mencakup semuanya, sudah ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah dan teman. Tetapi sebagai manajer tentunya kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, guru sebisa mungkin tidak boleh memberikan hukuman kepada peserta didik. Ya, jadi sebagai manajer kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada peserta didik ya. Kita harus bertanya apa yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut dan kemudian kita harus memberikan solusi atau memberikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi sehingga kita percaya bahwa peserta didik kita akan menjadi pribadi yang memiliki disiplin positif dalam dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan karena semua itu dia mencontoh kepada gurunya. Ya, dalam hal ini guru memberikan solusi-solusi yang terbaik ketika peserta didik mengalami masalah. Kita tidak langsung memberikan hukuman kepada peserta didik, tetapi kita merangkul peserta didik bagaimana dia mengemukakan apa yang sebenarnya ingin dicapai olehnya dengan melakukan kegiatan tersebut. Ya, biasanya peserta didik bertingkah laku yang suka mengganggu temannya, ternyata di balik itu dia ingin supaya perhatian gurunya lebih kepadanya. Jadi kita harus benar-benar bisa memposisikan diri kita guru sebagai manajer di sekolah. Ya. Baiklah ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya? Ya, oke, baik Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa disiplin itu pada anak agar bisa konsisten tanpa ada paksaan ataupun reward dari guru, karena terkadang dalam keluarga mereka itu tidak menerapkan disiplin yang dituntut ini hanya di sekolah. Karena itu saja Bu. Terima kasih. Ya, baiklah Ibu. Ya, disiplin positif itu sebenarnya berasal dari dalam diri peserta didik itu sangat baik ya. Utamanya pembentukan disiplin itu harus yang utama itu berasal dari keluarga. Karena peserta didik ini sebenarnya lebih banyak waktunya di rumah atau bersama keluarga mereka. Tetapi kadang-kadang biasa mungkin orang tuanya banyak kesibukannya sehingga biasa mereka melakukan hal-hal itu kepada anak-anaknya, mengajarkan bagaimana berbuat disiplin positif yang bagus atau yang baik dalam kehidupannya, sehingga anak tersebut di rumah biasanya tidak menaati aturan-aturan yang ada, biasanya berbuat sesuai sesuka hati mereka. Kemudian si anak tersebut datang di sekolah, ya karena di rumah sudah tidak mendapatkan tentang pembelajaran disiplin dalam kehidupannya, maka sebagai guru ya kita harus memberikan contoh. Ya, guru itu memberikan contoh. Ya, makanya sebelum kita memberikan contoh kepada peserta didik harus dimulai dari diri guru tersebut melaksanakan. Ya, contoh kecil saja ya ibu-ibu. Ya, biasanya kita selalu mengatakan kepada peserta didik, jangan terlambat datang ke sekolah atau datanglah tepat waktu ke sekolah. Lalu
peserta didik tersebut biasa karena dia takut akan dihukum kalau datang terlambat, maka dia datang pagi-pagi. Kemudian si ibu guru ini yang mengatakan datanglah lebih awal ke sekolah, justru ibu guru yang datangnya terlambat ya. Jadi itu sebelum kita memberikan atau kita mengajarkan kepada peserta didik untuk berbuat disiplin positif melakukan dalam kehidupannya, kita sebagai guru harus mencontohkan terlebih dahulu bahwa kita sudah melaksanakan disiplin positif dalam diri kita. Kemudian terkait reward atau penghargaan, ya tidak semuanya kita harus memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik, karena ini juga berdampak ya. Ketika kita tidak punya sesuatu berupa benda, ya contohnya biasa ini peserta didik mau melaksanakan atau mengerjakan tugasnya karena kita menyanyikan sesuatu, ya kita bisa menggantinya dengan pujian saja. Ketika dia sudah melaksanakan tugasnya, ya kita mengatakan kepada, wah tugasmu bagus, kamu anak yang hebat. Ya, jadi reward itu sebaiknya jangan berupa benda ya, penghargaan harusnya dengan kata-kata pujian saja. Ya. Dan juga ada anak yang ingin dia tujuannya melakukan sesuatu ini karena untuk dipuji-puji gurunya ya. Jadi guru kita harus memperhatikan keadaan peserta didik kita ya, latar belakangnya. Apakah si anak ini memang orangnya dia mau melakukan sesuatu kalau diberi penghargaan atau tidak. Jadi kita harus mengelompokkannya. Oh ternyata si anak ini dia mau melakukan sesuatu, kita harus berikan pujian ya. Jadi sebagai guru tidak boleh lupa ya, sebenarnya itu ya tidak terlalu bagus juga, tapi karena berhubung dengan si anak, ya dia maunya seperti itu, terpaksa kita harus usahakan memberikan pujian kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya. Iya, karena kapan kita lupa, maka si anak tersebut dia akan merasa kecewa sama ibu gurunya, sehingga bilang, percuma saya melakukannya, ibu guruku dia tidak puji-puji saya. Ya, jadi sebenarnya kita harus melihat situasi dan kondisi dari peserta didik kita. Ya, bagaimana ibu? Ya, bagaimana bu? Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, oke, baiklah. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya kita akan menutup pertemuan kita hari ini atau presentasi saya pada hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, semoga ibu-ibu guru ya dapat menerapkannya di sekolah, terutama pembentukan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Ya, baiklah ibu guru, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi ibu-ibu di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya, lebih dan kurangnya, salah dan benarnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.